ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oke adik-adik semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah ya. Udah disiapkan apa belum Alkitabnya? Supaya kita nanti bisa konsentrasi, fokus untuk membaca firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Baik adik-adik, kita buka kebaktian kita di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus Allah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Ayo adik-adik kita lanjut lagi lagu pujian Kidung Jemaat nomor 19 ayat 5. Dalam
hukum Taurat yang sampai kepada kita di minggu hari ini terambil dari hukum Taurat kitab kelima, dan maksudnya anak-anak semua tahu hukum kelima. Ingat ya hukum kelima. Hukum kelima demikian hukum Taurat Tuhan. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ingat ya, hafal ya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk doa pengakuan dosa. Kami undang untuk adik-adik semua supaya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Molo Masuk Ho. Baik adik-adik, Tuhan mau mengampuni dosa kita karena Tuhan itu baik. Siapa yang melakukan dosa selama 1 minggu ini? Yang melawan sama orang tua siapa? Ya, berantem sama adik, sama kakaknya siapa? Yang gak mau disuruh sama orang tuanya, sama bapaknya siapa? Itu dosa ya, gak boleh ya, lain kali gak boleh ya. Oleh karena itu Tuhan mau mengampuni kita, maka mari sama-sama kita mengatakan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, baik anak-anak, kita langsung ke epistel sebagai dasar firman atau khotbah pada hari ini, yaitu yang tertulis di buku Yosua 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayat 5 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi dari buku MD nomor 754, Go Kelas Miroha, Doa di Molukon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Baik anak-anak hanya mengikuti saja, biar Amang yang akan membacakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta atau pengumuman dari guru-guru sekolah minggu kita sekalian. Dengarkan ya. Oke adik-adik, sekarang kami akan memberikan warta sekolah minggu atau pengumuman untuk adik-adik semua yang dari sektor 1 sampai 14 yang ada anak-anak sekolah minggu, orang kecil maupun orang besar, supaya setiap selesai ibadah, persembahan sekolah minggu diserahkan kepada sintua sektor masing-masing. Yang kedua, untuk adik-adik semua, setiap ibadah sekolah minggu yang mungkin diadakan setiap jam 8 pagi, supaya benar-benar mempersiapkan hatinya, buku Alkitabnya, dan semua peralatan yang biasa kita pergunakan di sekolah minggu. Yang ketiga, kita semua kakak-kakak sekolah minggu memberikan PR masing-masing horor 1 sampai horor 4, supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang gambar, ada yang doa, ada yang teka-teki silang atau membuat suatu kalimat firman Tuhan, supaya dikumpulkan paling lambat hari Senin. Diberikan ya, dikumpulkan atau dikirim melalui horor masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan anak majelis Sintua Penambaban, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1.
sebelum kita sampai kepada firman yang kita pelajari pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Babelan Kota, untuk mengikuti kebaktian anak sekolah minggu yang diberikan oleh HKBP Babelan Kota. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami sekalian di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk tinggal, diam dan berada di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti firman yang akan Engkau sampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita sekarang sampai kepada penyampaian garis-garis besar khotbah pada hari ini. Adik-adik, khotbah kita terambil dari buku Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Adik-adik sekalian, pada suatu hari berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di tepi pantai di Berias. Ada beberapa orang mereka di sana. Adik-adik, setelah mereka berkumpul, maka Petrus ingin pergi menjala ikan, tetapi teman-temannya ingin ikut turut untuk menjala ikan di pantai tersebut. Adik-adik, dari malam sampai kepada menjelang tengah hari, mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ya, kasihan ya. Sudah dari malam sampai menjelang siang, satu ekor pun nggak ada dapat ikan. Ya, adik-adik senang makan ikan, senang ya, enak ya, makan ikan pakai nasi. Nah itu senang supaya sehat. Dan adik-adik, mereka capek semalam sampai mau setengah hari. Dari pantai mereka akan menepi. Tiba-tiba mereka melihat seseorang di tepi pantai. Lalu si orang tersebut berseru, "Halo, apakah kalian tidak mendapatkan seekor ikan pun?" Lalu jawab mereka dari perahu tersebut dengan lesu, "Tidak, kami tidak mendapatkan seekor ikan pun." Kemudian adik-adik, si orang tadi yang di pantai itu mengatakan, "Kalau begitu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Orang di perahu tersebut, murid-murid Tuhan Yesus tersebut, lalu menuruti apa yang dikatakan orang yang di pantai itu, dan menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan sangat banyak ikan. Tahu nggak jumlahnya adik-adik berapa? 153 ekor ikan yang besar-besar. Sangat sulit mereka untuk mengangkat jalan tersebut. Tetapi karena sedemikian beratnya ikan tersebut, jala mereka juga tidak sobek. Dan adik-adik sekalian, murid kesayangan Tuhan Yesus itu mengatakan kemudian, setelah mereka mendapatkan ikan itu, Dia adalah Tuhan kita. Maka dengan seketika
Simon Petrus lalu memakai bajunya dan melompat dari perahu untuk menemui Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, senang makan ikannya, enak kalau makan ikan. Setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, maka mereka mendapatkannya. Kemudian ikan-ikan tersebut diseret, dibawa ke tepi pantai. Lalu orang tersebut yang adalah ternyata Tuhan kita Yesus Kristus mengajak mereka untuk makan bersama, karena ternyata di tempat tersebut sudah tersedia ikan yang sudah dibakar dan roti yang sudah siap untuk disantap. Dan mereka bersama-sama makan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, apa yang mau disampaikan oleh ayat firman yang kita baca tadi adalah bisa saja orang tua kita dari malam sampai siang tidak mendapatkan apa-apa di dalam pekerjaannya. Bisa saja orang tua kita sangat capek bekerja, ya, tapi belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Tetapi adik-adik sekalian, kalau Tuhan menolong, seperti tadi para murid-murid tersebut disuruh untuk mendebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya, maka rezeki akan sangat banyak diperoleh oleh Bapak sama Mama. Senang ya kalau rezekinya banyak, rezeki bapaknya banyak ya. Kalau banyak uang dapat bapaknya, maka anak-anak akan diberikan makanan, diberikan ikan, dan kemudian makan bersama. Oleh karena itu, sayangnya sama orang tua ya, doakan orang tua, jangan bikin marah sama orang tua ya, karena orang tua kita sudah capek untuk mencari rezeki di pekerjaannya, capek melakukan semua pekerjaan di rumah. Kalau adik-adik sekalian senantiasa bikin susah hati orang tua, maka orang tua akan sangat sedih sekali. Dan doakan supaya Bapak dan Mama senantiasa mendapatkan rezeki. Doakan supaya senantiasa Mama sama Bapak bisa mencari rezeki, senantiasa meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan bersedia untuk menolong semua orang yang Dia kasihi. Demikian ya adik-adik ya. Nanti akan lebih diperdalam lagi oleh guru-guru sekolah minggu ayat nats yang kita sudah pelajari tadi. Demikian ya adik-adik firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman kepada kami sekalian, anak-anak sekolah minggu HKBP Kabupaten Kota. Kiranya firman tersebut boleh kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh sayang senantiasa kepada orang tua kami, dan orang tua kami senantiasa mampu untuk melakukan semua pekerjaannya untuk mendapatkan rezeki untuk diberikan kepada kami anak-anak sekolah minggu akan. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, bagaimana Tuhan menolong para murid-muridnya di waktu menjala ikan. Bang Agus, tadi berapa ekor yang didapat mereka? 153 ekor Kak. Waduh, banyak sekali ya, mereka pasti sangat girang dan bersuka cita. Tiba saatnya adik-adik, sekarang kita akan menunjukkan persembahan dan kita akan menyanyi dari buku ND 848 dengan judulnya Diso Adon Buat Tuhan.
marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua. Nah di situ tadi kita dengarkan murid-murid bersukacita karena mereka mendapatkan ikan yang banyak. Nah siapa di sini yang bersukacita kalau mendapatkan sesuatu hadiah? Pasti gak ada yang sedih kan? Semuanya pasti senang. Nah, adik-adik, saya mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan melakukan gerak lagu. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dengan lagu Kalau Kau Senang Hati. Kalau kau senang
tadi akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu di grup kelas. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Kerjakan dan buatlah yang terbaik supaya bisa ditampilkan di video sekolah minggu di minggu selanjutnya. Dan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat selalu ya. Tadi kan sudah dikasih firman Tuhan sama Mesin Tua Pinababan tentang anak-anak murid-murid Tuhan Yesus yang menangkap ikan di danau Tiberias. Nah, mereka kan kalau menangkap ikan menggunakan apa kakak? Perahu. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan pada minggu ini adalah menggambar perahu. Ini adalah salah satu contoh gambar dari kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik boleh berkreativitas kembali dan berkreasi kembali sesuai dengan kemampuan adik-adik. Ditunggu ya gambarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Forum 4. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita sudah bisa mengikuti ibadah virtual, dan minggu yang lalu kita sudah memberikan tugas untuk Forum 4, yaitu berdoa syafaat yang direkam melalui video. Dan hari ini ya, kita akan memberikan tugas kembali, antara lain ayat hafalan 2 ayat. Yang pertama Yohanes 15 ayat 26. Oke, itu ingat ya. Dan yang kedua, Mazmur 106 ayat 1. Dihafalkan yang 2 ayat itu dan direkam. Nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp kita ya. Dan pengumuman 3 terbaik akan ditampilkan di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siang Kak, Daniel mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk saya dan keluarga saya. Tuhan, saya memohon berilah kesehatan dan rezeki untuk keluarga saya. Tuhan, saya juga berdoa untuk gereja. Kiranya Engkau menyertai semua jemaat gereja kami dan juga pengurus serta pendeta gereja kami. Tuhan, berkati juga teman-teman sekolah minggu dan juga kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau tahu sampai saat ini kami belum bisa beribadah untuk memuliakan nama-Mu di gereja.
dikarenakan sampai saat ini virus COVID-19 yang mewabah di dunia ini belum juga berakhir. Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu, virus yang mewabah saat ini akan berlalu, dan kami bisa kembali beribadah di gereja. Tuhan, saya juga berdoa kiranya Engkau berkati saya dan teman-teman sekolah yang sampai saat ini masih belajar di rumah karena virus corona, dan berkati juga guru-guru sekolah kami, ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk semua orang-orang yang sakit. Berilah mereka kesembuhan dan berkatilah para dokter yang mengobatinya. Tuhan, saya juga berdoa untuk negara kami ini, kiranya Kau berkati semua para pemimpin negara kami ini dan juga seluruh rakyat negara kami ini. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang bersatu dan makmur. Tuhan, kami semua orang-orang yang lemah dan berdosa, kiranya ampunilah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Kak. Selamat malam semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi keluargaku. Tuhan, berikan kesehatan selalu kepada bapak dan mamaku Tuhan, dan kakakku. Tuhan, berikan kesehatan selalu kepada teman-temanku Tuhan, baik di rumah maupun di gereja Tuhan. Tuhan, berikan juga kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu, ibu pendeta, dan sintua Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan COVID-19 dari kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu berikan kesehatan dan kepulihan Tuhan bagi yang terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan COVID-19 dari negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Dwi Fani Sinaga, kelas 5 dari sektor 14. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nyawa dan nafas yang Kau berikan hingga pada saat ini. Tuhan, saya berdoa untuk keluarga. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, begitu juga teman-teman sekolah minggu dan kakak sekolah minggu, berkati mereka dan berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, saya memohon semoga pandemi ini cepat berlalu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu,